Api membakar 7 kios usaha milik warga di Jalan Rambo Cipayung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari konsleting listrik salah satu kios yang ditinggal penghuninya pergi mudik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Cipayung menuju Pasar Rebo ditutup sementara. Polisi berhasil menangkap pelaku aksi pengendara motor yang ugal-ugalan serta menggeber-geber knalpot bising saat akan melaksanakan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut sempat viral. Kedua pelaku ternyata masih di bawah umur. Kedua pelaku sempat melarikan diri setelah mengetahui aksi yang dilakukannya tersebut viral dan ramai jadi perbincangan. Bahkan kedua pelaku juga sempat merubah warna motor dan knalpotnya untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, selain pengaruh dari minuman keras, pelaku juga merasa kesal dengan salah satu jemaah yang sebelumnya sempat berpapasan dengan para pelaku. Polisi menemukan fakta baru kasus percobaan pemerkosaan di Tabanan, Bali yang viral di media sosial. Polisi mengungkap adanya rekayasa terhadap peristiwa itu yang dilakukan oleh korbannya sendiri. Tak hanya itu, ternyata mertua korban juga terlibat dalam rekayasa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut setelah menantunya meminta pertolongan. Mertua DA menyuruh korban untuk berpura-pura mengalami penculikan serta dalam keadaan terikat. Warga Bali dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria warga negara asing yang menari tanpa busana di bagian utara puncak Gunung Batur. Pria berkebangsaan Kanada ini telah ditahan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI untuk selanjutnya dideportasi. Menurut petugas, kondisi warga negara asing Berna Jeffrey Douglas memang kurang baik secara psikologis. Sementara itu, warga desa adat Batur, Kecamatan Kintamani menggelar ritual pecaruan di puncak Gunung Batur karena perbuatan Jeffrey dianggap mengotori kawasan gunung yang disucikan masyarakat Bali. Belum selesai masalah Jeffrey Douglas, seorang perempuan warga negara Rusia berpose tanpa busana di pohon kayu putih keramat di kawasan Pura Babakan, Kabupaten Tabanan, Bali. Pelaku diketahui bernama Alina tersebut telah melakukan persembayangan untuk meminta maaf di Pandu Praju Pengempuan Pura. Kasus ini kini ditangani di Treskrim Sus Polda Bali, sementara pelaku sudah mendatangi kantor polisi terdekat untuk menyampaikan keterangan. Sementara PHDI mendesak agar pelaku dihukum secara adat karena perbuatannya telah mengotori pura sehingga wajib digelar upacara penyucian. Sebuah mobil habis terbakar di kawasan Gunung Paro, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Mobil yang mengangkut 5 penumpang ini terbakar, diduga karena arus pendek listrik pada mesin. Api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian mobil. Api padam setelah 1 unit damkar dan tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Aceh Besar diturunkan ke lokasi. Kebakaran yang terjadi di jalur mudik ini sempat menyebabkan lalu lintas terganggu. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial karena menantang umat Islam dan menginjak Al-Quran. Video berdurasi 14 detik ini menghebohkan jagat media sosial. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi menginjak Al-Quran tersebut dilakukan pemuda berinisial DE. Aksi tersebut dilakukan DE pada tahun 2020 dan videonya tersimpan dalam handphone miliknya. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial oleh istri DE karena terjadi pertengkaran antara keduanya hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Polisi akhirnya berhasil menangkap pemuda tersebut dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, arus balik kendaraan pemudik asal Jawa ke Jabodetabek dan Bandung mulai meningkat.
Peningkatan arus balik terjadi baik di jalur arteri dan tol Cipali Majalengka, Jawa Barat. Bahkan volume kendaraan pemudik di tol Cipali Majalengka yang datang dari Jawa ke Jakarta lebih tinggi dibandingkan kendaraan dari Jakarta ke Jawa. Hasil pengamatan udara dan darat, volume kendaraan pemudik ke Jakarta dan Bandung memang meningkat. Sementara itu arus balik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Kepadatan ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 ini terjadi di ruas sepanjang jalur Pantura Cirebon. Ribuan arus balik kendaraan tersendat di titik rawan kemacetan seperti di perempatan persimpangan lampu merah Palimanan, di mana persimpangan ini mempertemukan arus dari Cirebon menuju Bandung. Ribuan pemudik yang hendak balik ke sejumlah ibu kota berjalan padat merayap hingga 1 km. Selain karena meningkat volume arus balik, kepadatan juga disebabkan karena adanya pertemuan titik arus di perempatan lampu merah dengan secara bergiliran sehingga menjadi faktor penyebab kepadatan. Dan kita akan pantau arus balik lebaran dari sejumlah titik. Sudah ada Nadia Valeri di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat, dan Vito Erlangga dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Nadia, bagaimana, apakah suasana arus balik sudah mulai meningkat malam hari ini? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. 3 hari pasca perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70 ini untuk arah arus balik, artinya dari arah timur ke barat atau dari ruas tol Trans Jawa dan juga tol Bandung Cipularang dan sekitarnya menuju kembali ke wilayah Jabodetabek, ini sudah mulai mengalami peningkatan, Anissa, di mana datanya hingga malam hari tadi tercatat sudah ada 61.000 lebih kendaraan yang melintas untuk arah arus balik ke Jakarta, atau peningkatan ini bahkan lebih dari 100% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal di luar musim libur Lebaran 2022 ini. Dan juga rencananya, Anissa, besok mulai dari Jumat 6 Mei 2022 yang diprediksi akhir pekan ini akan menjadi puncak arus balik Lebaran, Korlantas Polri akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan juga kontraflow untuk mengurai potensi kemacetan yang diprediksi akan terjadi besok hingga Minggu 8 Mei 2022, di mana rekayasa lalu lintas ini akan dimulai dengan penerapan skema one way pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat besok. Untuk one way ini, Anissa, dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47, dan nantinya dilanjutkan dengan kontraflow dari ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 28500. Namun demikian, Anissa, tidak menutup kemungkinan untuk skema one way dan juga kontraflow ini dapat diperpanjang cakupannya ataupun waktu pelaksanaannya, karena memang sifatnya situasional ataupun sesuai dengan diskresi kepolisian mengikuti volume arus lalu lintas di lapangan. Nantinya jika titik kepadatan kendaraan dari arah Jakarta ini kemudian meningkat secara drastis, maka dapat juga ditambah untuk cakupan penerapan one way ini diperpanjang dari arah ruas tol gerbang tol Bawen di kilometer 442 hingga ruas tol Jakarta Cikampek. Dan juga pihak kepolisian menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk arah sebaliknya tidak menunggu selesainya pelaksanaan one way dan dihimbau untuk mencari jalur alternatif saja, karena juga tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian dapat memperpanjang skema rekayasa lalu lintas ini jika memang nantinya volume arus lalu lintas semakin bertambah. Kembali ke studio, Anissa. Nadia Valeri dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya Vito Erlangga dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Vito, seperti apa arus balik di sana atau masih didominasi oleh mereka yang mudik lokal? Ya, baik Anissa dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa baru saja sekitar 5 menit yang lalu terjadi kepadatan yang cukup panjang atau antrean kendaraan yang cukup panjang di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Anissa, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung di belakang saya. Seperti yang Anda lihat, antrian kendaraan terjadi dari arah Ciawi menuju ke arah Lingkar Gentong, yang mana jika Anda lihat bahwa ini merupakan jalan menuju ke Lingkar Gentong atau tanjakan Gentong, ini mengalami perlambatan baru saja sehingga mobil ini belum bergerak sekitar 5 menit yang lalu. Dan
Memang jika dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana jika kemarin kendaraan atau kepadatan arus lalu lintas didominasi oleh dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya, akan tetapi berbeda kondisinya pada saat ini, yaitu dominasi kendaraan ini mengarah dari Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, yang mana jika melihat kondisi ini dapat dipastikan bahwa saat ini arus balik sudah mulai terjadi. Dan jika kami memantau dari plat nomor kendaraan, ini mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu mereka yang baru saja melakukan aktivitas mudik dan saat ini akan melakukan aktivitas balik menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Jakarta. Sementara itu dari Polda Jawa Barat sendiri sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya yaitu melakukan buka tutup jalan di Simpang Panusuhan, yaitu untuk mengalihkan kendaraan yang berasal dari arah Ciamis untuk kemudian nantinya dilarikan ke arah Singaparna melalui Jalan Baru untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di kawasan Lingkar Gentong. Sementara itu untuk prediksi puncak arus balik akan menurut Polda Jawa Barat sendiri akan terjadi pada hari esok, yaitu pada 6 hingga tanggal 8 Mei. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Nadia Valeri dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Kawasan wisata dipadati masyarakat yang ingin menghabiskan libur Idul Fitri. Informasi selengkapnya usai jeda.